Kristus menderita dan mati untuk menciptakan suatu umat yang rajin melakukan kebaikan. Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayatnya yang ke-14. Inti ajaran kekristenan adalah kebenaran bahwa kita telah diampuni dan diterima oleh Allah bukan karena kita telah melakukan perbuatan baik, tetapi justru untuk memampukan kita untuk melakukan perbuatan baik. Alkitab berkata, Dialah yang menyelamatkan kita, bukan berdasarkan perbuatan baik. Di 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Perbuatan baik bukan merupakan dasar dari penerimaan Allah atas diri kita, tetapi buah dari penerimaan tersebut. Kristus menderita dan mati bukan karena kita telah mempersembahkan perbuatan baik kita kepadanya, tetapi Dia mati untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayatnya yang ke-14. Maka tidak heran jika kalimat berikut berkata, karena kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ada di Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan karena pekerjaan baik yang kita lakukan. Tujuan Kristus bukan hanya kemampuan untuk kita melakukannya, tetapi semangat dan kerajinan untuk kita melakukannya. Inilah alasan Alkitab menggunakan kata rajin. Kristus mati agar kita rajin berbuat baik. Di dalam kata rajin ada makna semangat. Kristus tidak mati untuk menjadikan perbuatan baik hanya sebagai kemungkinan atau menghasilkan pelaksanaan yang setengah hati. Dia mati untuk menghasilkan semangat atau kerajinan untuk berbuat baik di dalam diri kita. Jadi, kemurnian orang Kristen bukan semata-mata menghindari kejahatan, tetapi mengejar kebaikan. Ada alasan-alasan mengapa Yesus membayar harga yang tak terbatas untuk menghasilkan kerajinan untuk berbuat baik dalam diri kita. Dia memberikan alasan utamanya di dalam perkataannya ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayatnya yang ke-16. Jadi jelas bahwa Allah dimuliakan melalui perbuatan baik orang-orang Kristen. Bagi kemuliaan Bapa inilah Kristus menderita dan mati. Ketika pengampunan dan penerimaan Allah membebaskan kita dari ketakutan, kesombongan, dan keserakahan, kita dipenuhi oleh semangat untuk mengasihi sesama, karena kita telah dikasihi oleh-Nya. Kita mau mengorbankan harta dan hidup kita, karena kita telah menerima jaminan di dalam Kristus. Saat kita bisa mengasihi sesama seperti ini, sesungguhnya perilaku ini berlawanan dengan sifat manusia yang hanya mengandalkan dan mementingkan dirinya sendiri. Saat kita telah ditebus oleh Tuhan, maka perhatian utama kita diarahkan kepada harta dan jaminan yang mentransformasikan hidup kita sendiri, yaitu Allah.